Ya, selamat malam, ketemu dengan saya lagi ya. Ikuti terus channel saya, ya, Olanum di sini ya. Malam ini saya ingin bicara tentang pengalihan pikiran. Apa itu pengalihan pikiran ya? Apa yang dimaksud dengan pengalihan pikiran ya? Kita boleh sebut, kita sebut aja ini dengan manajemen ambyar ya, atau memanajemeni ambyar. Ya, pengalihan pikiran ini dalam bahasa Inggrisnya disebut distraction ya. Ini adalah proses untuk mengalihkan perhatian atau pikiran dari satu hal ke hal yang lainnya, dari satu topik ke topik lainnya, dari satu masalah ke masalah lainnya. Gitu. Ini adalah strategi mental yang sering digunakan untuk mengurangi stres, kecemasan, ketegangan emosional, dengan mengalihkan perhatian dari situasi yang memicu perasaan tersebut ke sesuatu yang lebih positif atau netral gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu seseorang merasa lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, merasa lebih baik secara emosional setelah menghadapi situasi atau tekanan yang menyebabkan stres tersebut. Ini sama atau hampir hampir sama dengan stress buster ya. Di kantor saat wawancara karyawan baru saya selalu menanyakan hal ini ya. Stress bustermu apa ya? Beberapa orang langsung konslet otaknya sih, menandakan mereka nggak menyangka akan ditanya macam begini. Reaksi mereka sih biasanya sih ya tetot gitu ya, bingung gitu ya. Ada yang bilang masak gitu. Tapi waktu ditanya bumbu masakan apa yang biasa dia bikin, uh, dia bingung. Artinya yaitu mereka asal jawab, tapi pengen jawab. Contoh pengalihan pikiran mungkin termasuk mengalihkan perhatian ke aktivitas fisik ya. Misalnya berolahraga, berjalan-jalan, yoga, meditasi, mengalihkan pikiran atau kekhawatiran atau tekanan ya. Berolahraga secara teratur dapat mengurangi stres ya. Kata orang ya. Tapi benar, saya melakukan itu dan mengurangi stres juga. Dan meningkatkan perasaan akan perasaan sejahtera, meningkatkan perasaan kesejahteraan ya. Aktivitas fisik seperti berlari, berenang, bersepeda itu dapat membantu mengurangi ketegangan ya. Atau golf. Ya, mengalihkan perhatian ke hobi atau minat ya, misalnya melukis, membaca buku, seni, bermain musik, mengejar aktivitas yang Anda nikmati. Aktivitasnya harus Anda nikmati ya. Melukis, menggambar, bermain musik ya, ya itu beberapa cara yang baik untuk mengalihkan perhatian dari stres dan mengaktifkan pikiran kreatif ya. Mengejar hobi dan kegiatan yang Anda nikmati dapat membantu Anda menjadi lebih baik dan mengalihkan perhatian dari stres tersebut ya. Kata kuncinya sesuatu yang bisa Anda nikmati. Carilah sesuatu yang bisa Anda nikmati. Boleh dinikmati sendiri atau boleh dinikmati bersama keluarga. Berikutnya mengobrol dengan teman ya, bercakap-cakap atau berbicara dengan seseorang yang Anda percaya gitu ya. Bisa membantu Anda mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang membebani pikiran Anda. Berbicara dengan teman, berbicara dengan keluarga ya, melepaskan perasaan dan mendapatkan dukungan emosi. Ya. Berikutnya ya menggunakan melakukan teknik relaksasi, meditasi dan mindfulness ya. Ini kapan-kapan kita bahas ya. Mindfulness itu apa? Misalnya meditasi atau pernafasan dalam-dalam ya. Seperti itu. Misalnya contohnya ya, itu untuk meredakan pikiran dan perasaan stres ya atau kecemasan ya. Meditasi dan teknik kesadaran mindfulness ya dapat membantu seseorang untuk fokus pada saat ini, meredakan pikiran
yang menggelisahkan ya, dan merasa lebih tenang, menjadi manusia sekarang ya, bukan manusia kemarin atau manusia besok. Dengan begini Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Orang Jawa dahulu bilang enggak gampang kagetan, enggak gampang gumunan. Ya, gumunan itu bahasa Jawa ya. Maksudnya enggak mudah heran terhadap segala sesuatu. Ya, ada barang gemerlap, enggak heran. Ada masalah yang ngagetin, juga bisa tetap tenang. Ya. Kaget bentar boleh sih ya, tapi segera menguasai diri dan kembali menjadi tenang ya. Dengan melakukan teknik relaksasi ini, Anda bisa lebih baik dalam melakukan pengendalian diri ya. Ini menarik ya, kapan-kapan kita bahas lah ya. Ya, berikutnya mengalihkan perhatian dengan visualisasi atau teknik self hypno ya, hipnosis, hipnoterapi ya. Ya, membayangkan tempat atau situasi yang tenang dan menyenangkan untuk meredakan ketegangan. Saya bukan ahli hipnosis, ya, tapi mungkin di luar ada beberapa kelas yang Anda mungkin bisa ikuti untuk bisa mengenal apa sebenarnya self hypno itu. Ya, relaksasi progresif ya, teknik relaksasi progresif melibatkan mengendurkan otot tubuh secara berurutan untuk meredakan ketegangan fisik ya. Tenang ya, tadinya misalnya ini berkerut gitu ya, keningnya berkerut gitu ya, tenang gitu ya, dirilekskan gitu ya, matanya tenang dirilekskan, mulutnya tenang dirilekskan, bahunya tenang dirilekskan, dan seterusnya dari atas ke bawah gitu ya. Itu akan meredakan ketegangan Anda ya, dan tidur yang cukup ya. Bagi beberapa orang yang pekerjaannya mungkin hektik gitu ya, mungkin nggak bisa cukup ya, tapi saya juara ini, saya juara tidur tidur terus ya. Tapi kalau mungkin lagi stres ya mungkin sulit tidur ya, ya wes lah, relaksasi lah ya, berusaha untuk tidur ya. Ya, karena memang kurang tidur itu dapat memperburuk stres ya. Kemudian ya, melakukan manajemen waktu ya. Kalau di kantor mungkin ya Anda bisa mengatur waktu dengan baik dan membuat daftar tugas ya, to do list seperti itu ya. Ya, itu dapat membantu mengurangi stres yang disebabkan oleh tekanan jadwal ya. Ya, to-do list yang Anda buat juga ya harus realistis ya. Sehingga Anda bisa ngerti apa yang harus dikerjakan. Setelah ini apa, setelah itu apa, sehingga skala prioritasnya terlihat dengan jelas. Nah, Anda fokus pada skala prioritasnya yang tinggi gitu ya. Jadi otomatis nggak akan stres gitu ya. Harapannya begitu ya. Semoga bisa ya. Berikutnya berolahraga mental ya. Permainan teka-teki yang menjalankan aktivitas yang merangsang otak, seperti membaca, menulis, dapat membantu melepaskan stres. Tapi nulisnya yang ringan-ringan aja gitu ya, yang Anda senangi. Makanya di luar sana ada kelas menulis, kalau bisa ikut, itu akan bagus untuk Anda. Pengalihan pikiran ini adalah strategi yang sering digunakan dalam mengatasi stres atau emosi negatif ya. Ini dapat membantu seseorang untuk sementara waktu melepaskan diri dari masalah yang sedang dihadapi dan mengembalikan perasaan sejahtera. Bukan melupakan dari masalah ya, bukan lari dari kenyataan, bukan seperti itu. Tapi melakukan relaksasi agar otak Anda bisa tenang dan akhirnya kreativitas baru muncul, ide baru muncul agar Anda mampu mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi. Ya, sekali lagi bukan tentang lari dari kenyataan ya, enggak, tapi menetralkan pikiran. Beda banget ya, beda banget, beda banget ya. Ya, penting untuk dicatat ya, bahwa tidak ada satu metode yang cocok untuk semua orang ya. Jadi memang perlu mencoba beberapa teknik atau aktivitas untuk menemukan apa yang paling efektif bagi Anda dalam mengatasi stres ya. Ini kapan-kapan kita bahas ya, uh, 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 metode apa yang cocok bagi Anda. Bagaimana cara Anda bisa mencari metode yang cocok untuk meredakan stres Anda. Baik, demikian. Sementara cukup sekian dulu ya. Ikuti terus channel saya
Olanum di sini. Salam. Terima kasih.